sebagaimana para ulama-ulama terdahulu cerita tentang juk Al-Quran barantan dengan makin demak HP lalang semendak buka. Kira-kira seperti itu. Biasa lah mendengar berdua HP, arak cas, arak sinyal, arak kuota, arak paket, internet. Dalam semendak apa dia buka ibu-ibu? Wah demak, wah tangkat, wah lepas, wah bait, non-stop. Ipuh tengah tak nganggur-nganggur. Okay? Ini kan pengajian jamu tadi makin. Selesai pengajian paling julid demak niki. Kira-kira begitulah orang-orang terdahulu kepada Al-Quran. Baik dari segi memegangnya ataupun membacanya ataupun murajaah mengulang-ulang hafalan-hafalan beliau sehingga tercinta kepada kitab suci kalamullah Al-Quranul Karim, karena mereka yakin bahwa Al-Quran ini adalah ucapan yang paling mulia. Kalau mutuhnya pate-pate berogong-berogong arah unit lengek kurang ajar macam lah, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sikat gigi dengan Al-Quranul Karim. Imam Pepsode nyembih telu bilang minggu. Lagu untuk girang baca Quran aja tetap entah kangkos baik juga atas langit jemaah. Berogong kelema, berogong tengari, berogong kebiak. Kajai malaikat mungkar nakir kan nafirane Raqib Atid. Beliau tidak bisa menilai atin dengan, kan dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub juga karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi bahwa malaikat Raqib ataupun Atid pencatat kebaikan dan kejahatan tidak ada hak untuk mencatat hati orang. Ndin taon atin dengan ya ikhlas atau ndik dalam arti ndik ya bagian ni tak tugas malaikat Raqib catat pegawaian sa zahir sa solah catat masalah ikhlas ndik nunjuk urusan nenek ni kita nggih. Atid juga sama, beliau mencatat pegawaian yang belum sami lengek-lengek secara zahir, yang artinya piwal daripada syariat agama Islam, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Lagu berembe caren tahun si malaikat Raqib kanci Atid niki dengan bagus atau dengan dek, maka Allah Subhanahu wa taala munican angkos awak amal niki taek jemaah sekalian sugul angkos awak. Lamun manusia ikhlas, manusia solah, manusia bagus, maka angkos awak akan tayak sengeh juga atas langit niki. Rembiang idap angkos awak bapak berbalik wibian. Sengeh natu berembe ambun ibu-ibu. Udi lamun mandi wibian-biannya udi bega angkos awak sengeh, leboi ambu. Luk ambu tergantung kadang sabun. Nggih. Niki sang ulun doang dimin rapat, oh berarti ini clear, berarti ini tancu black, cara lagi berarti health shoulder apa lah, tergantung apa yang digunakan. Demikian juga dengan amal tiang belum usaha niki, lamun salah, lamun bagus tereda terus taek angkos niki setengah, walaupun wayit ndik mandi wibian-bian lagu wibian angkos awak tambuk setengah isi malaikat-malaikat. Alhamdulillah, lebih-lebih sandeman mensari tedam wuduk berjuduk. Nabi kelebihan wuduk sebelum tidur, adet tedoa si malaikat timit andang kawan kiri nggih aran jaite waran penedam itu mun penedam Nabi yen tan mensari dari awal sampai akhir ndik berubah-berubah. Namun itu jam meleser baragansing bin tandang nain semamu bin penek senine macam mah porok itu je deman penek kasur deman lanjak jendela mimpi malah berjagur tembok hebat macam pengalaman tedem nggih yang pun din solah dengan tedem boleh deket grup keris kita kulo keris di atas ada kejadian baranik mimpi menparan maling mengalah seninen mengalah dengan kembali atas ulun dan kulo kelewa ini coba-coba kurang-kurang kalau lamun keras kelas dengan ulama-ulama aja ele deket dan kulo keris kelewa jangan kira mimpi macam-macam jangan suci wuduk sebelum tidur segala macam berantan Abuya Sayyid Muhammad menurut orang-orang dalam tulab dakhili dan lebaran
mula asli ahli hak berkerebung asrama ile gadang beliau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau di dalam kamar dan keluar pedang, padahal di musim perang. Tapi apa bahasan beliau di minta keduaan? Apa alasan belunggu seh kuluk kelewang pedang ile kamar? Tapi ini kan bukan masa-masa genting, tidak musim perang. Maka beliau mengatakan, yang penting saya sudah siapkan pedang, bahwa kapanpun ada panggilan jihad saya akan berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil penting ada niat dalam angan panggilan jihad itu harus ada. Ada dendik termasuk jadi dengan munafiqin. Namun sekecil-kecil ni nara angan ande nak dalam angan sebut dengan timaan perang lema Islam kan dengan kira sendek kami milu perang mate lawan isi. Oh berbahaya ini. Berarti dalam hatinya ada jiwa kemunafikan. Din milih bila bantal Islam sampai titik darah penghabisan ke. Perlu ada jiwa-jiwa itu. Ya ampun para naran dengan mukmin sejati. Mana-mana niat andin abrem-brembe nasib Islam beberapa tahun ke depan, maka dalam angan himmah mana-mana akmilu doang perang lamun Islam terganggu isi saya. Ini harus ada girah, harus ada rasa cemburu, sakit hati apabila agama kita diganggu, dirongrong oleh orang lain. Seperti itu. Kira-kira lamun arah dengan icak-icak Bismillahirrahmanirrahim sedirorong sili tak pendek ibun. Oh, melet langgi mun pia ajari zebra cross misal. Nggih mun pia tabaranaran jari tahu dengan niki dekat polisi tidur dan tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sili tak pendek. Harus pak kades menggah nggih. Harus pak kades merah. Den ganggu ditanggung sili. Oh salah tahu niki. Tak tersuruh dendik jelap sili hal-hal duniawi. Tawade tandin. Kebereng ton sabar nggih, kepayah meton sabar nggih, kebungu lanak sabar niki hal-hal barang-barang niki jak sabar kesurut sabar. Lagu lamun hal-hal akhirat tebaran tewade totolok jauli salah manis tu gediba walam yaghdab bahwa himar. Saya tak terpancing kemarahan tertolok agama nggih. Gurun tawade dengan tawaan takal-akalan dan milih sili. Oh ini namanya hemar ini kiara dengan hadas besar dan milih ngalih dan sili. Oh ini namanya kita dan seolah nih suruh menara dengan denman mandi beli suruh dendik tajuk masjid burma. Jadi ketika ada melihat kemungkaran silik berarti para nari dengan sangat bagus. Lagu lamun ni je ni tendik rungu lalu aneh ya nampun gempa bumi, ya nampun banjir, ya ampun bencana alam. Jangan andit milih rungu tetangga, andit milih amar ma'ruf nahi munkar. Kan iya musibah itu tidak akan datang apabila orang di dalamnya orang-orang taat. Dan mungkin lamun tetap sembahyang subuh berjamaah aja dinara insyaallah macam-macam nggih. Rame sembahyang isya berjamaah, rame sembahyang subuh berjamaah, insyaallah jauh langan musibah bencana alam. Karena itu pertanda di dalam masyarakat itu ada masyarakat mukmin sejati. Karena Nabi mengatakan asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Seberat-berat sembahyang yang dirasakan oleh orang yang ada dalam hatinya kemunafikan, maaf niki adalah salat isya kaje salat subuh. Kebalikan berarti lamun elik subuh gobok subuh masyarakat, isya rajin juk masjid, subuh rajin juk masjid, berarti di situ ada orang-orang mukmin sejati. Jelas niki Ibu. Ara idap mesang sembahyang isya wibian juk masjid. Apalagi subuh ia tak paling empat emas niki barara ni isi emas-emas ni ia tak mula empat kiper ia tak empat koin isi subuh niki lagu sebagian dengan abot isi ngandut lalu nggih edam milik balik
Di subuh malik lalah lalu ngandut lalu tam mele balik. Den tahun tak sabaran naran empah-empah pelik ya tok paus ya tok lumba-lumba niki. Lagi sebagian ning aja. Hor asar utama. Nggih. Ya hebat doang, ini luar biasa doang sembahyang fardu. Lagu semula tok balin-balin telak kemonen adalah sembahyang isa kan Yesus. Saya ingat jarang dengan milih tajuk masjid niki lamun malam lamun petang niki kurang dengan buyut. Nggih. Niki lagu sebagian orang ada yang terbuya baik yang pojok masjid. Zuhur asar. Lebih mereka mengharapkan pujian manusia daripada pujian Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Al-Qur'an, ayat Qur'an yang dibaca di pagi hari subuh itu langsung disaksikan Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pelunggu sami satikijan nasib para naran melakukan hal-hal yang baik. Nggih. Para aturtian sabaru kembali kepada awal bahwa innamal musab bahasa Imam Syafi'i, musibah yang besar menimpa tiang pelunggu sami adalah ketika kita tidak bisa melakukan pahala keredaan Allah setiap waktu dan